Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jamaluddin. Saya calon guru penggerak angkatan 10 dari Kabupaten Gresik, Jawa Timur. Dan saat ini saya akan melaksanakan pra-observasi untuk aksi nyata modul 2.3 Kucing Supervisi Akademik. Dan saat ini saya sedang dibersamai oleh rekan saya, yaitu Bapak Fakhrudin Zengki. Monggo Pak Fakhrudin Zengki memperkenalkan diri dulu. Pak Fakhrudin Zengki. Oke. Terima kasih Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bapak Fakhrudin Zengki, SPD, Guru UPT SD Negeri 362 Gresik, dan saya mengampu kelas 5 dan mata pelajaran PABP. PABP itu Pak Zengki. Terima kasih Pak Zengki atas perkenalkannya. Terus kemudian pada kesempatan kali ini Pak Zengki, kita akan melakukan supervisi akademik gitu Pak Zengki, yaitu pra-observasi, di mana tujuan pra-observasi ini Pak Zengki mengukur sejauh mana persiapan observer dalam melakukan kegiatan pembelajaran di kelas. Nanti lebih siap lagi gitu Pak Zengki, lebih percaya diri lagi gitu Pak Zengki, hal yang sudah dipersiapkan selama ini Pak Zengki. Gimana Pak Zengki, kira-kira sudah siapkah Pak Zengki? Alhamdulillah sudah siap. Alhamdulillah, terima kasih Pak Zengki atas waktu dan kesempatannya. Pada kesempatan kali ini Pak Zengki, saya akan mengajukan beberapa pertanyaan kepada Pak Zengki. Bolehkah Pak? Boleh Pak. Alhamdulillah, kita mulai Pak Zengki. Nggih. Untuk pertanyaan pertama Pak Zengki adalah tentang tujuan Pak Zengki. Tujuan dari pembelajaran kali ini, tujuan seperti apakah yang akan Pak Zengki capai nanti di dalam pembelajaran di kelas Pak Zengki? Untuk tujuan pembelajaran, kita untuk saat ini Bapak, kita mengambil tujuan pembelajaran peserta didik dapat membaca 3 surat pendek. Oh, 3 surat pendek itu Pak Zengki. Kalau boleh tahu Pak Zengki, dari ketiga surat pendek itu surat apakah Pak Zengki? Surat itu sudah disepakati oleh peserta didik Bapak. Kita juga memberikan kemerdekaan kepada peserta didik untuk memilih surat yang diinginkan oleh peserta didik. Jadi dalam per semester atau per 3 bulan itu ada tahapan-tahapan. Untuk tahapan ini 3 surat pendek itu yang sudah dipilih oleh peserta didik, yaitu surat Al-Fil, surat Al-Lahab, dan surat Al-Kafirun. Al-Kafirun. Jadi ada 3 surat targetnya gitu. Tujuan dari tujuan itu Pak Zengki gitu, yaitu surat Al-Fil, surat Al-Kafirun, dan surat Al-Lahab gitu Pak Zengki. Yang itu luar biasa Pak Zengki. Terus dalam pembelajaran nanti Pak Zengki, area pengembangan yang kepengen diunggulkan di anak itu ataupun kepengen difokuskan di anak itu apa nanti Pak Zengki? Untuk area pengembangan itu yang jelas itu ilmu pengetahuannya, dalam pengetahuannya. Jadi anak itu bisa membaca 3 surat pendek itu, bahkan bisa menghafal beserta artinya juga, alhamdulillah gitu. Tapi untuk tingkat pertama, untuk awal-awalan, kita juga fokus di tujuan pembelajaran, yaitu peserta didik bisa membaca 3 surat pendek. Itu dalam segi pengetahuannya. Untuk segi keterampilan dan sikapnya itu kita mengambilnya yaitu gotong royong, mandiri, dan berelasi antar teman itu. Berelasi antar teman. Jadi dalam segi pengetahuan ada anak diharapkan tahu dari membaca dari ketiga surat tadi itu Pak Zengki. Terus kemudian dari segi keterampilannya anak itu diharapkan dapat tergali sifat kemandiriannya, sifat berelasinya, dan juga sifat sikap gotong royongnya gitu Pak Zengki. Oh, itu sudah luar biasa Pak Zengki. Jadi mengacu kepada pertanyaan yang berikutnya Pak Zengki, untuk mencapai itu semua nanti Pak Zengki kepengen menggunakan model pembelajaran seperti apa Pak Zengki? Untuk model Bapak, kita mengambil model berdiferensiasi. Jadi berdiferensiasi secara konten. Secara konten. Jadi diferensiasinya itu secara konten. Terus kalau boleh tahu nanti konten-konten apa saja yang sudah dipersiapkan bersama anak-anak Pak Zengki? Kontennya itu ada yang karena kita berdiferensiasi itu dalam segi konten. Yang pertama auditori, terus visual, kinestetik.
kinestetik. Secara auditory nanti anak itu dapat apa Pak Zengki? Dapat mendengarkan apa yang sudah ditampilkan di video. Terus secara visualnya Pak Zengki nanti anak disiapkan bisa melihat dia bisa melihat poster-poster yang sudah disiapkan secara kinestetik Pak Zengki. Jadi untuk kinestetik itu anak-anak bisa melakukan apa yang sudah ditentukan kita bersama seperti itu. Jadi istilahnya sudah sangat jelas sekali, artinya berdiferensiasi kontennya Pak Zengki. Artinya nanti anak yang visual sudah disediakan, artinya poster-poster di depan, terus kemudian secara audio bisa mendengarkan penjelasan di video, terus kemudian secara kinestetik anak-anak bisa melakukan kegiatan yang sudah disepakati bersama, seperti itu Pak Zengki. Yang itu luar biasa Pak Zengki. Yang berikutnya yaitu kalau boleh tahu Pak Zengki, ini nanti untuk dalam kegiatan di kelas ini Pak Zengki, media apa saja yang sudah Pak Zengki persiapkan untuk mencapai sebuah pembelajaran dan tujuan yang sudah direncanakan dalam modul ajar Pak Zengki? Medianya seperti apa? Media apa saja yang digunakan? Baik Bapak, untuk media itu kita sudah tertera di dalam modul ajar. Untuk medianya yang pertama adalah YouTube. Kita mengambilnya surat-surat yang ada di YouTube untuk ditayangkan. Jadi yang kedua LCD. Yang ketiga kertas dan gunting. Yang keempat juga ada proyektor. Yang kelima ada lakban juga. Dan untuk bahan tambahan juga mengambil buku referensi seperti itu Bang. Jadi banyak sekali nih artinya media pembelajaran ataupun media ajar yang akan digunakan Pak Zengki nanti bersama anak-anak. Mudah-mudahan itu semua dapat memfasilitasi anak untuk istilahnya mendapatkan sebuah pengetahuan yang sudah menjadi tujuan Pak Zengki. Terus kemudian dari segi keterampilannya juga ya Pak Zengki, yang mudah-mudahan dengan semua fasilitas yang sudah disediakan Pak Zengki, anak-anak betul-betul terekspor area kemampuannya, seperti itu Pak Zengki. Kalau boleh tahu Pak Zengki, kapan itu Pak Zengki yang akan mau dilaksanakan pembelajarannya itu Pak Zengki? Untuk itu Bapak, karena kita sudah ada kesepakatan bersama, sudah menyusun jadwal bersama kepala sekolah, itu mengikuti jadwal yang sudah disepakati oleh seluruh guru beserta kepala sekolah. Oh seperti itu Pak Zengki. Nanti Pak Zengki, kalau saya mau ke sini Pak Zengki untuk ikut dalam pembelajaran Pak Zengki untuk observasi, hari apa nanti saya bisa ke sini Pak Zengki? Untuk harinya Bapak itu hari Rabu jam kelima. Mudah-mudahan nanti saya bisa hadir ke sini, bisa melihat Pak Zengki action nih di kelas bersama anak-anak. Saya bisa mengamati Pak Zengki nanti dengan cara observasi, seperti itu Pak Zengki. Mungkin pertanyaan kali ini dicukupkan sampai di situ Pak Zengki, karena sudah sangat jelas sekali nih. Tak sabar saya istilahnya kepengen langsung melihat Pak Zengki action bersama anak-anak Pak Zengki ya. Jadi mungkin kegiatan pra-observasi kali ini saya cukupkan Pak Zengki. Dari saya kurang lebih saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita untuk hari ini adalah pembelajaran pendidikan agama dan budi, atau disingkat dengan apa untuk saat ini? PABB. Sudah berdoa? Kita berdoa terlebih dahulu. Untuk ketua kelas dipimpin doanya. Islam
pelajaran agama Islam. Untuk hari ini mungkin lumayan sedikit panas sih. Coba Pak Guru ingin tahu semangatnya mana? Mana semangatmu? Ini semangatmu. Mana semangatmu? Ini semangatmu. Oke, sangat luar biasa. Untuk hari ini, alhamdulillah, sehat semuanya? Sehat semuanya? Alhamdulillah. Untuk pembelajaran hari ini adalah tujuan pembelajaran hari ini yakni bisa membaca 3 surat di dalam Al-Quran. 3 surat di dalam Al-Quran kita sudah pilih kemarin. Apa saja suratnya? Yang pertama surat Al-Kahfi, yang kedua surat Al-Lahab, yang ketiga Al-Fil. Dari 3 surat itu yang sudah kita pilih, karena ini kesepakatan bahwasanya Pak, kesepakatan saja suratnya, bahwasanya surat 3 surat yang sudah kita sepakati. Ada yang hafal? Dari 3 surat itu ada yang hafal? Ada yang hafal? Al-Kafirun, Al-Lahab, Al-Fil, ada yang hafal? Gilang hafal? Ada yang hafal? Angkat tangan. Gilang hafal? Coba. Jangan takut salah. Jangan takut salah. Al-Kafir hafal? Al-Lahab hafal? Apa? Coba. Tepuk tangan. Luar biasa. Allah ada yang hafal, Al-Kafirun dan Al-Fil ada yang hafal? Ada yang hafal lagi? 3 surat itu? Yang pasti. Surat apa? Al-Kafirun. Coba. Sangat luar biasa. Tepuk tangan. Tinggal Al-Fil. Ada yang hafal? Sandrina. Sangat luar biasa. Dari 3 surat itu ternyata teman kalian ada yang hafal. Ada yang hafal. Coba, karena di sini dari semenjak mesti kemarin ada yang kinestetik, ada yang auditori, dan ada yang visual. Pak Guru akan tayangkan dulu secara visual dan auditori. Yang pertama adalah surat Al-Lahab. Kita dengarkan bagi siswa yang auditori dan yang auditori bisa didengarkan dan yang visual bisa dilihat. Pak Guru akan tayangkan surat Al-Lahab terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada abi lahabin wa tabb. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Sayasla naran dhata lahab. Wa imra'atuhu hammalatal hatab. في جيدها حبل من مسد
Surat Al-Kafirun. Oke. Surat Al-Kafirun. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. Sudah jelas? Surat yang kedua tentang surat Al-Kafirun. Mendengarkan? Mendengarkan? Yang visual mendengarkan? Bisa dilihat? Oke. Sekarang surat yang ketiga. Setelah surat yang ketiga ini, kita akan baca bersama-sama dari surat yang pertama sampai yang ketiga. Oke. Surat yang ketiga Al-Fil. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil? Alam yaj'al kaydahum fi tadlil wa arsala 'alayhim tayran ababil tarmihim بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. Oke. Dari tiga surat itu yang Pak Guru tayangkan, yang visual, auditori sudah jelas? Sudah jelas? Coba kita hafalkan, kita baca bersama-sama tiga surat itu. Dari surat Al-Lahab, Al-Kafirun, Al-Fil. Kita baca bersama-sama. Karena tujuan pembelajaran kita adalah peserta ini mampu membaca tiga surat Al-Lahab, Al-Fil, dan Al-Kafirun. Kita coba bersama-sama terlebih dahulu. Surat Al-Lahab terlebih dahulu. 1, 2, 3. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada abi lahabin wa tab. Ma
Lanjut surat yang ketiga, surat Al-Fil. Bersama-sama, 1, 2, 3. Sudah kita baca bersama-sama. Setelah ini Pak Guru akan mempunyai sedikit permainan. Permainan di sini adalah mengurutkan ayat 3 surat yang sudah kita baca. Surat itu akan Pak Guru acak dan kalian bisa mengurutkan dengan benar. Nanti contoh akan Pak Guru bagi kelompok 3 kelompok. 3 kelompok akan Pak Guru bagi 3 kelompok. Nanti setelah kelompok 1 selesai, yang kelompok 2 melihat hasil kelompok 1. Kelompok 1 melihat hasil kelompok 3, kelompok 3 melihat hasil kelompok 2. Kalau ada kesalahan, maka saling memperbaiki. Kita harus kolaborasi antar teman, kita harus kolaborasi antar kelompok, apalagi dalam satu kelompok kita harus kolaborasi. Paham? Oke. Yang laki-laki 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yang perempuan 1, 2, 3, 4, 5, 6. 12. Bagi 3 berarti 4. Berarti 2. Biar kita saling berkolaborasi. Kelompok, coba berhitung dari sini. 1, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4. Kembali ke 1 lagi. 1, 2, 3, 4, 5, 3. Yang angka 1 kumpul dengan angka 1.
Yang angka 1 kumpul dengan angka 1. Oke, kembali dulu. Karena dibagi 3 kelompok kan? Dibagi 3 kelompok. Sampai 3. 1. Ayo. 1. Yang 1 ke 1. Yang 1 di sini. Yang 1 ke 1. Yang 2 ke 2. Yang 3 ke 3. Yang 3 mungkin itu. Oke. Yang pertama adalah surat Al-Lahab. Surat Al-Lahab. Pak Guru akan kasih ini. Dipegang dulu. 1, 2, 3. Pak Guru kasih ini. Belum. Karena itu ada berapa surat? Ada berapa ayat surat Al-Lahab? 3. 2. Oh, biar kerjasama nanti di sedikit-sedikit aja. Ada yang nempel, ada yang mengurutkan ya. Oke. Ada yang membagi ini nanti. Pokoknya harus cukup. Dalam untuk kelompok 1 di meja sini, diurutkan nih. Untuk kelompok 2 di meja sini. Halo kelompok 2. Untuk kelompok 3 di meja sini. Oke, diurutkan nih. Diurutkan dari bismillah sampai. Oke, kalau maunya di situ, di sini, oke, di sini saja Pak. Oke, di sini saja. Nah, dalam hitungan ketiga, hello. Dalam hitungan ketiga diurutkan dari Bismillahirrahmanirrahim sampai ayat terakhir. Diurutkan secara benar. 1, 2, 3. Ditempel. Akhirnya kerjasama. Ada yang bukan. Bentar, langsung tempel. Mungkin betul. Nah, tempel.
Sudah. Jangan keburu, harus dilihat dulu apakah benar atau sudah urutan ayatnya. Hati-hati urutan ayatnya, benar atau tidak urutan ayatnya. Jangan keburu-buru urutan ayatnya. Sudah. Jangan keburu-buru, santai saja. Santai, harus diurutkan. Jalannya, santai. Sudah. Kelompok 1 lihat hasil kelompok 2, kelompok 2 hasil lihat hasil kelompok 3, kelompok 3 hasil lihat hasil kelompok 1. Ayo. Apakah sudah benar? Apakah sudah benar? Apakah sudah benar? Kelompok 1 benar. Kelompok 2 yang dilihat kelompok 1 benar? Betul. Kelompok 3 yang dilihat kelompok 2 benar. Benar semuanya berarti. Tepuk tangan. Kita baca bersama-sama surat Al-Ahqaf 1, 2, 3. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat setelah surat Al-Ahqaf, surat Al-Kafirun. Kalau juga punya, tenang. Siapa yang mau ikhlas membantu Pak Guru untuk menggunting? Oke, Andi, ambil apa? Oh, ada nama. Yo, nama. Mungkin ada yang pegang karena ini belum 3 atau 3 ya. Bentar ini. Nah, bagi.
Kembali lagi ke kelompoknya masing-masing, sobat bangsa. Kembali lagi ke kelompoknya masing-masing. Kembali lagi ke kelompoknya masing-masing. Tetap di kelompoknya masing-masing. Masih belum. Hei, ayo kembali ke kelompoknya. Kembali ke kelompoknya. Jangan diurutkan dulu. Jangan diurutkan terlebih dahulu. Jangan diurutkan terlebih dahulu. Aurel, jangan diurutkan terlebih dahulu. Itu surat kakak biologi. Dalam hitungan ketiga baru diurutkan 1, 2, 3. Kerjasama. Ada yang mengurutkan, ada yang menempel, ada yang memberikan lakonnya. Hati-hati di situ surat Al-Kafirun. Jangan terburu-buru, santai sambil dibaca, diingat-ingat kembali mana urutan ayatnya yang tepat. Jangan keburu-buru, dibaca lagi. Sudah betul urutan ayatnya. Diingat-ingat kembali. Kelompok 2 sudah. Kelompok 3 santai. Jangan buru-buru. Sudah semuanya? Coba, hello. Kembali ke kelompoknya. Setelah ini dalam hitungan kembali kita 3, kelompok 1 melihat hasil kelompok 3. Kelompok 3 melihat hasil kelompok 2, kelompok 2 ke kelompok 1. Silakan. Hati-hati. Ingat-ingat. Benar punya hasil kelompok lagi. Kelompok 3 dilihat oleh kelompok 1. Kelompok 2 dilihat oleh kelompok 3. Betul?
kelompok 3 dilihat oleh kelompok 1, betul? Semuanya betul. Tepuk tangan. Kita baca bersama-sama surat Al-Kafirun. Surat Al-Kafirun. Ayo kita. Ayo. Bentar dulu, bentar. Baca dulu surat Al-Kafirun bersama-sama. Ayo. Gilang. Tidak boleh seperti itu. Surat Al-Kafirun bersama-sama. Tidak boleh lah. Tidak boleh. Tidak boleh. Tidak boleh. Tidak boleh. Ayo. Kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Fokusnya menurun. Coba Pak Guru ingin lihat fokusnya. Duduk ke bangkunya. Ternyata fokusnya mulai turun. Fokusnya mulai menurun. Oke, Pak Guru di sini punya SPG untuk melatih fokus. Fokus ya. Kita tenangkan pikiran dulu. Tenangkan pikiran dulu, tarik nafas, keluarkan pelan-pelan. Tarik nafas, panjang-panjang. Hati-hati. Keluarkan pelan-pelan. Coba sekarang pejamkan. Maaf, pejamkan mata kalian. Ayo, Gilang, simpan dulu. Simpan dulu plastiknya. Coba, pejamkan mata kalian. Pejamkan mata kalian. Tarik nafas pelan-pelan. Keluarkan secara pelan-pelan. Tarik nafas lagi. Keluarkan pelan-pelan. Tarik nafas lagi. Keluarkan pelan-pelan. Oke. Sekarang Pak Guru punya SPG. Kembali buka mata kalian. Hijau? Ada yang hijau? Oke. Hijau? Apanya? Oke, Pak Guru punya sedikit permainan fokus. Permainan berhadiah. Fokus, melatih fokus kalian. Pegang kepala kamu, hidung, mulut, telinga, dagu.
kepala, hidung, mulut, telinga, dan ikuti pembicaraan Pak Guru. Ikuti pembicaraan. Pegang kepala. Pegang hidung, mulut, dagu, telinga, kuping, kepala, hidung, mulut, kuping, dagu, mulut, hidung, dagu, kepala, dagu, mulut, telinga, kepala. Ada yang salah? Oke. Oke semuanya. Setelah ini masuk ke surat yang ketiga. Siapa yang jelas? Yang laki-laki dulu, yang laki-laki dulu. Yang laki-laki. Boleh. Tidak boleh. Oke, terima kasih. Git. Kembali lagi ke kelompoknya. Kembali lagi ke kelompoknya. Kembali lagi ke kelompoknya. Ayo, tidak boleh memiliki seseorang, tidak boleh, karena kita saling bersaudara. Iya.
sudah simpan di mejanya teman kalian. Bentar. Yang diutus di sini untuk mengambil siapa? Siapa? Bilang. Bentar. Bentar. Di sini siapa? Bentar. Nah. Bentar. Di sini siapa? Oke. Di sini siapa? Oke. Dan jangan salah ya kan. Ini. Awas. Kok tidak sabaran? Harus sabar dong. Di sini dapat. Kelompok 1 dapat. Kelompok 2 dapat. Dalam hitungan ketiga diurutkan ayatnya 1, 2, 3. Jangan terburu. Jangan terburu, santai. Santai. Jangan sampai kembali atau terkait lagi. Sudah. Kelompok 1 sudah. Kelompok 2. Kelompok 3. Sekarang mau melihat kelompok berapa? Sini. Mau lihat kelompok mana? Kelompok 2. Bentar. Mau lihat kelompok berapa? Berarti kelompok 1. Lihat kelompok 3. Lihat kelompok. Aduh, kebalik. Gak bisa ini. Di sini nggak punya. Oke. Tidak boleh. Tidak boleh. Oke. Kelompok 2 ke kelompok 1. Kelompok 1 siapa yang mau lihat? Oke. Biar adil berputar. Kelompok 1 ke kelompok 3. Kelompok 3 ke kelompok 1. Kelompok 1 ke kelompok 2. Nanti setelah ini berputar lagi sampai ke kelompoknya sendiri. Ayo, dilihat. Ayo. Betul. Putar lagi sampai di sini kelompok 1 sini. Sana. Sampai ke kelompoknya lagi. Ke kelompoknya lagi. Kembali ke kelompoknya masing-masing lagi. Setelah betul semuanya, kasih tepuk tangan. Kembali duduk ke meja masing-masing. Kesimpulannya betul masih ada. Loh. Belum. Kita refleksikan. Hello. Yang ketiga adalah surat. Kita baca bersama.
Ada berapa surat yang kita pelajari hari ini? Yang pertama surat yang kedua, yang ketiga. Sudah bisa membaca? Sudah bisa membaca? Sudah bisa membaca semua? Alhamdulillah. Oke. Bagaimana? Sekarang aku nanya. Hello. Aku nanya sekarang, bagaimana perasaan kalian untuk pelajaran hari ini? Menyenangkan. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kita tetap baca 3 surat ini. Kita baca, tetap kita baca. Untuk pertemuan yang akan datang, yaitu apa? Bisa menghafal 3 surat tersebut. Al-Ahad, Al-Fil, Al-Kafir. Oke, itu pertemuan yang akan datang. Oke, alhamdulillah pelajaran kali ini berjalan dengan lancar. Semoga menjadi ilmu yang barokah. Yang barokah. Oke, kita tutup pelajaran hari ini dengan bacaan hamdalah. Yang salah Bukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali pada kegiatan pasca observasi ini bersama saya Jamaluddin, GGP Angkatan 10 pada UPTS 362 Gresik, Kabupaten Gresik, di mana pada kegiatan pasca ini saya tidak sendiri, saya ditemani oleh rekan saya, yaitu Bapak Fakhruddin Zaidi. Beliau adalah sebagai guru yang kami supervisi akademik, dan pada saat itu juga kami juga ditemani oleh BP, yaitu Bapak Andi Herawanto. Terus kemudian kami sapa dulu. Assalamualaikum Pak Andi. Assalamualaikum Pak Zeki. Bagaimana Pak kabarnya tadi? Sehat-sehat Pak. Alhamdulillah. Pak Zeki, baiklah pada kesempatan pasca observasi ini Pak Zeki, di mana pasca ini nanti bertujuan untuk merefleksi hasil pembelajaran yang telah Bapak Zeki lakukan beberapa hari yang lalu. Dan dalam kegiatan pasca ini, Pak Zeki, ada beberapa pertanyaan nanti yang akan saya ajukan kepada Bapak Zeki. Boleh ya Pak ya? Alhamdulillah. Nah, baik Pak Zeki, saya akan memulai pertanyaan-pertanyaan saya kepada Pak Zeki. Adapun pertanyaan yang pertama, setelah melaksanakan kegiatan pembelajaran di dalam kelas kemarin itu Pak Zeki, bagaimana perasaan Bapak Zeki? Ya Pak, terima kasih. Itu perasaan saya, alhamdulillah. Jadi saya sendiri, saya pribadi itu merasa senang karena aktivitas siswa itu sangat dirasa, terasa siswa, terus sikap-sikap siswa itu sangat terasa. Alhamdulillah, artinya Bapak Zeki itu merasa senang juga karena anak-anak itu antusias gitu Pak ya, antusias. Terus kalau boleh saya bertanya Pak Zeki, apakah pembelajaran kemarin itu sudah sesuai nggak dengan rencana Pak Zeki? Alhamdulillah Bapak, karena dalam pembelajaran tadi dapat membaca di sekolah pendek, alhamdulillah kami juga terhibur dengan lingkungan sekitar, mana anak-anak itu sudah di lingkungan mereka sudah mendapatkan seakan-akan mendapatkan poin di dalam tempat suka dan alhamdulillah itu sangat memudahkan bagi saya untuk mencapai tujuan pelajaran, yaitu kesenangan dapat
membaca 3 surat. Itu Pak Zaki, artinya di situ sudah tergambar sebuah keberhasilannya gitu Pak. Dan itu apakah sudah sesuai dengan tahapan-tahapan Pak? Pembelajaran yang sudah Pak Zaki lakukan? Itu tahapan-tahapan. Tahapan-tahapan cita-cita ini juga dari modul kemarin, dan alhamdulillah secara itu 90% itu sudah. Terus, ya artinya Pak Zaki sudah merasa itu sudah sesuai dengan rencana awal gitu Pak Zaki ya. Yang harus saya tindak lanjuti atau kalau boleh saya tindak lanjuti Pak Zaki terkait dengan area kefokusan yang Pak Zaki tuju di situ, apakah sudah tergambarkan atau sudah terlaksanakan gitu area pengembangan? Tentu area pengembangannya Bapak. Untuk area pengembangannya itu pertama fokuskan pengetahuannya gimana pengetahuan anak itu apabila sudah mencapai simpulannya lalu dia surat itu, maka anak itu langsung hafal. Iya. Hafal dengan dengan atau belajar juga yang tidak artinya itu ada kita pengembangannya itu di sikap kan, di mana sikap anak itu dalam gotong royongnya, kemandiriannya, sikap relasinya sama itu sangat terlihat Bapak, sangat terlihat. Jadi dalam area pengembangan, dalam apa namanya pengetahuannya sudah terlihat, yaitu mana itu bisa membaca ketika sudah pendek itu. Kemudian di dalam area pengembangan keterampilannya, dari bentuk sikapnya, ada sikap relasi gitu ya, terus kemudian royo, kemudian mandiri itu sudah muncul semua Pak Sigi. Ya itu sudah luar biasa Pak Sigi. Terus kemudian kalau boleh tahu lagi, saya masih penasaran ketiga surat pendek itu apa saja Pak? Kalau boleh tahu. Tiga surat pendek itu yang Surat takbir, yang juga surat al-Alaq, ketiganya mereka anak-anak sudah bisa membaca dengan lancar semua Pak. Yes, terus berikutnya Pak Zeki dalam pelaksanaan pembelajaran itu, kalau boleh tahu, adakah sebuah hambatan adalah yang dialami sepanjang pelaksanaan pembelajaran untuk hambatan saja. Maaf, mungkin kira diberi ya. Untuk individu Islam, terus untuk menguasai kita itu masih kurang begitu. Kalau bisa dikategorikan, kalau 1 sampai 10 itu kira jadi posisinya di sebelah mana? Dikategorikan 1 sampai 10, mungkin 80. Awal 8. Ya, itu memang sudah maklum ya Pak, ini namanya sebuah perencanaan itu sudah sangat normal sekali gitu. Tapi sebagai guru kita harus tetap memperbaikinya ya gitu. Terus kalau boleh saya tahu ini penyebabnya terus kemudian kenapa kok bisa terjadi seperti itu, menurut Pak Zeki itu memang itu apa? Untuk penyebabnya mungkin ya pribadi ketika yang memiliki karakteristik itu yang pembelajaran itu tulistek ya, di mana anak itu lebih banyak yang tulistek. Nah, ketika pembelajaran itu ketika saya menghadapi yang auditori, menghadapi yang visual, yang kinesthetik itu malah keteteran. Di mana kita tetap datang satu persatu ke yang auditori, yang kinesthetik maupun yang visual, kita datang satu persatu itu langkahnya kalau Seperti jadi keteterannya di gaya belajar anak itu lah. Dalam artinya dalam memenuhi kebutuhan pelayanan terhadap anak yang memiliki gaya belajar yang berbeda seperti itu Pak Zeki. Punya gambaran nggak Pak Zeki? Nanti untuk memperbaiki itu hambatan-hambatan tadi itu strategi apa kira-kira yang bisa Pak Zeki itu
bisa dijadikan sebuah solusi. Nah, kalau solusi Bapak, menurut saya, pengalaman saya amati yang auditori visual dan STI. Pas kalau yang auditori itu anteng di tempatnya. Kalau yang visual juga Jauh beda gitu. jauh beda. Kita lebih fokus pada yang kinestetik. Jadi anak yang kinestetik itu maunya kan selalu bergerak. Dimana kita tetap datangi satu-satu tapi lebih intens yang kinestetik itu kalau menurut saya langkah-langkah atau solusi yang saya. Artinya lebih diintenkan lagi gitu. Artinya waktunya lebih diperbanyak lagi di kinestetik gitu maksudnya. Tapi tetap kita bagi waktu antara yang auditori, visual dan kinestetik. Jadi solusinya seperti itu Pak Zeni. Buat ya artinya itu sudah luar biasa Pak Zeni. Ada kan kendala lain Pak Zeni selain di anak barangkali sepanjang Pak Zeni? Untuk kendala mungkin kalau pelajaran alhamdulillah sudah sesuai Pak. Karena kendalanya yakni ketika kelasnya agak jauh dari internet itu yang agak sulit. Jadi kita harus mempersiapkan secara matang untuk mengatasi problem-problem. Itu Pak Zeni. Artinya permasalahan yang anak itu mungkin solusinya mengatasi kita itu apabila diintenkan di kinestetik, insya Allah itu sudah tidak anak-anak sudah tidak ramai sendiri. Terus kemudian terkait dengan kelas yang selalu terganggu dari sinyal internetnya, artinya itu bisa diminimalisir persiapannya dimanakan lagi gitu Pak. Nah itu untuk perbaikan ke depannya Pak. Jadi untuk memperbaiki itu Pak Zaiki itu kalau boleh tahu apa nih Pak Zaiki untuk memperbaiki kekurangan-kekurangan tadi. Kita tetap setelah pembelajaran kita melakukan evaluasi Bapak. Evaluasi refleksi apa kekurangan yang insya Allah kedepannya kita tetap memperbaiki sedikit demi sedikit. Tetap kedepannya kita melangkah ke depan kita dapat. Karena setiap pembelajaran kita ada evaluasi diri. Intinya langsung gitu Pak Zaini. Ya, mudah-mudahan perbaikan perubahan itu bisa berhasil ya Pak Zaini, bisa cepat teratasi sehingga Pak Zaini bisa meningkatkan kompetensinya sebagai guru lebih baik lagi seperti ini. Mungkin itu pertanyaan yang bisa saya sampaikan pada kegiatan pasca ini Pak Zaini. Terima kasih atas waktu dan kebersamaannya. Mudah-mudahan Pak Zaini menjadi guru yang lebih baik lagi. Dan untuk kegiatan berikutnya kita kasih kesempatan kepada Bapak Andi sebagai itu untuk memberikan kembali pada kegiatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Berkaitan tentang supervisian itu adalah proses di mana seorang supervisor tidak sebatas melakukan sebuah assessment atau lain dan ternyata seperti adalah supervisor dan supervisi itu bersama-sama melalui potensi yang disupervisi dalam rangka peningkatan proses pembelajaran. Proses pembelajaran menunjukkan peningkatan penggunaan. Tidak ada proses yang mana ada yang lebih mengarahkan, tapi menggunakan kita sama-sama hidup di tempat yang sama, paham model yang sama, serta tidak ada yang pengalaman orang, tidak ada yang mahir atau tidak ada yang mahir, dan sama-sama berusaha untuk berdebat yang diamati sama yang diamati berproses untuk saya yang berkorban. Dimana pada saat proses bergantian itu dan teknik yang dipakai itu adalah teknik uji.
Kucing merupakan salah satu metode dari sebuah kebaikan dengan cara si kucingnya yang menimbulkan masalah. Ya. Si kucingnya yang mencari solusi dari masalah dibantu oleh seorang coach dalam rangka menggali sesuatu yang positif. Proses yang seperti inilah yang perlu kita laksanakan sejak melakukan supervisi kepala sekolah. Tapi pada saat melakukan supervisi, dia harus menunjukkan enthusiasnya bahwasanya kita masuk pada level yang sama dan tujuan yang sama, yaitu memperbaiki proses pembelajaran yang dapat. Proses ini sudah dilakukan oleh Pak Jamal. Pak Jamal juga memberikan sebuah pertanyaan yang membuka pertanyaan tematik, pertanyaan yang dalam, sehingga seorang uji mampu memberikan jawaban dari masalah yang ditemukan oleh seorang uji studi. Dan bisa jadi seorang supervisor memberikan pertanyaan tematik yang hubungannya untuk memberikan stimulus bahwa sebuah proses belajar masih ada tanpa disengaja, tanpa dipahami oleh seorang uji. Itu sejatinya masalah baru yang perlu diselesaikan oleh seseorang yang suka. Langkah-langkah ini yang kemudian harus kita lakukan dari waktu ke waktu. Bisa jadi habis ini seorang calon gubernur mengganti Pak ini kan dilakukan secara besar. Maka siapapun nanti kepala sekolahnya bisa melakukan sebuah supervisi akademik dengan metode uji kemitraan aja, standar aja, sudah tidak terbesar. Saya sempat mengatakan, ini akan menjadikan prosesnya terpilih dan itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih sudah berproses dalam rangka menjalankan sebuah salah satu perjalanan seorang calon guru kita dalam supervisi akademik menggunakan apa inilah yang kita masih. Sama-sama Pak Andi, saya ucapkan terima kasih kepada Pak Andi atas pemberiannya, tanggapan berikutnya mudah-mudahan mulai jam ini menjadi kebaikan buat kita semua, terutama saya sebagai dari penggerak yang sedang menjalankan teknik coaching ini. Dan dengan berlakunya bukan banyak dari Pak Andi, berarti kami anggap bahwasanya kegiatan eksekutif ini sudah berakhir. Saya sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Pak Andi dan juga Pak Sendi kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.